Bicara tentang wo, harus kita bicara tentang we. Saya mendapatkan Bapak Indonesia kebebasan merdeka Pak Said Didu. Saya punya cerita sebenarnya, walaupun ada 15 poin yang disampaikan oleh Pak GN tadi, ceritanya adalah fakta. Jadi ketika Jokowi dan Puan 4 bulan berkuasa pulang dari Beijing, dia langsung ke Bandung karena ada wisuda IPDN 2014 ya. Dan waktu itu masih Teten jadi KSB, dan waktu itu Teten berusaha mengumpulkan 12 tokoh Jawa Barat untuk ketemu dengan Jokowi di samping wisuda itu. Ketika itu Jokowi sedang berbunga-bunga karena ketemu Xi Jinping dan juga menceritakan begitu bagusnya Cina, sehingga dia meyakinkan kepada tokoh Jawa Barat, ke-12 orang itu, bahwa dia sudah melakukan perjanjian. Dan dia juga minta pengertian akan membawa program-program dari Cina termasuk tenaga kerjanya. Sahabat saya, Profesor Dr. Asep Warlan SH almarhum, sampai marah mendengar itu. Dia jelaskan, tidak mungkin itu dilakukan karena ada undang-undang tenaga kerja. Jokowi cuma senyum, lalu Acil Bimbo sampai menggebrak. Itu sama dengan penjajahan. Dan Jokowi senyum, Puan pucat pasi. Itu kisah menjelaskan betapa Jokowi itu adalah boneka dari Cina dan Xi Jinping. Sahabat saya sama-sama setahanan di tahun 78, yaitu almarhum Rizal Ramli, menjelaskan dengan lantang bahwa Jokowi itu adalah boneka Xi Jinping dan mengosongkan Rempang untuk pangkalan militer dari Cina. Jadi Pak, ini yang tidak disinggung oleh Pak GN. Artinya apa? Artinya kita juga fakta melihatkan betapa Bahlul mencium tangan Pupu Papa. Karena Pupu Papa ini didatangi oleh bukan PM, Wakil Presiden Cina. Jadi kesimpulannya, Indonesia itu bukan akan dijajah, tapi sudah terjajah. Apakah kita akan diam? Solusinya adalah tangkap dan adili Jokowi karena dia adalah pengkhianat, dan lengserkan Gibran karena dia juga adalah boneka yang dipakai oleh Cina. Nah, sekarang siapa itu yang menteri-menteri itu? Mereka adalah operator daripada boneka. Saya kira itu yang harus diyakinkan Pak Said Didu dan Pak enggak, maksudnya ininya Keren Cadas. Itu yang harus kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini minta memperkenalkan, saya ini adalah koordinator FTA Jawa Barat dan juga aktivis tahun 77-78, sama-sama dengan Rizal Ramli dan sama-sama ditahan di masa Orba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 usulan yang sampaikan, konkret saja ya. Yang pertama, selama ini aktivitas politik kita, penegakan hukum dan sebagainya itu terhambat karena peran politik dari polisi. Makanya harus ada revitalisasi terhadap tugas polisi. Revitalisasinya bagaimana? Sudah nggak ada lagi eranya sekarang ini Kapolri. Polisi itu cukup di provinsi masing-masing dan di daerah masing-masing. Kalaupun jenderalnya banyak, nanti jenderal bisa dibuatkan lembaga baru namanya Kapolwil. Jadi nggak perlu ada. Indonesia ini menjadi negara polisi setiap saat, di mana-mana semua menjadi urusan polisi. Karena itu harus revitalisasi polisi. Pertama, tidak ada lagi Kapolri, kepolisian itu cukup ada di tingkat provinsi, jadi nggak ada jabatan polisi jenderal, itu tidak dikenal, hanya di Indonesia ada jenderal polisi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kait polisi ini kan sudah terlalu banyak. Ada beberapa pekerjaan yang bertubrukan dengan pekerjaan jaksa. Apa? Penyidikan. Saya sering bicara di podcastnya Bang Refli, harus ada lembaga baru namanya lembaga penyidikan. Jadi penyidik polisi itu dikeluarkan dari polisi, penyidik angkatan laut dikeluarkan dari angkatan laut, penyidik militer dikeluarkan dari militer, bentuk lembaga baru namanya lembaga penyidikan. Jadi nanti tidak ada perkara P19, P20, P21, termasuk yang terakhir perkara yang menimpa ketua
KPK ya. Yang perkaranya jadi nggak jelas karena muaranya penyidikan itu masih dikuasai oleh kepolisian. Jadi besok itu ada lembaga baru namanya Departemen Penyidikan. Nah, penyidikan ini supaya punya kekuatan, PPATK itu diintegrasikan sebagai penyidik. Sampai hari ini PPATK itu seperti pengantar pizza. Minta data tetapi dia tidak punya kewenangan penyidikan, menangkap menahan dia tidak punya. Lalu menanggapi pembicara tadi kaitannya dengan target terhadap Jokowi, kita perlu melakukan pendidikan politik lewat jalur hukum. Apa? Ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2004 yang sudah direvisi, nomor 1 tahun 2011 apa itu? Anda bisa menggugat peraturan-peraturan di bawah undang-undang itu tidak harus ke Mahkamah Agung. Ya, kami di Solo sudah mempelopori peraturan pemerintah 23 2024 tentang penjualan pasir, saya gugat lewat pengadilan Surakarta. Awalnya ditolak. Karena memang SDM mereka tidak mampu, tidak mengerti bahwa sebenarnya ada perkara-perkara itu yang bisa diajukan. Kalau ini kita manage secara bagus, ya pendaftaran pun kita kerahkan massa, kemudian semua yang punya channel besar ini mengcover, tentu ini akan menjadi sebuah bola salju. Yang keempat terakhir yang sering membatasi aktivitas, bahkan memenjarakan seperti Mas Rai Suryo, ya. Undang-undang ITE itu sepanjang penghinaan harus dikembalikan kepada KUHP. Jadi nggak ada ceritanya kita sudah membatalkan penghinaan pasal pada presiden, tetapi masih ada penghinaan yang diatur di dalam undang-undang ITE. ITE itu hanya mengurusi orang scammer, orang mencuri data, orang memalsu gelar insinyur jadi dokter Andes misalnya begitu. Itu yang diurusi, bukan mengurusi orang mengkritik. Oh sorry, lupa ini sahabat saya di Mulyadi juga ya. Ya, saya ingat keduanya karena saya menjadi ahli di dua perkara tersebut. Jadi, kalau ingin perubahan, yang terakhir tadi ya, jadi undang-undang ITE itu tidak ada lagi pasal penghinaan. Kenapa? Saya beritahu sejarahnya dulu ya. Dulu kita dijajah oleh Belanda, maka ada Ratu Wilhelmina, ada pasal ya 134 tentang penghinaan terhadap kepala negara. Tapi Anda lihat, di negara Belanda tidak ada pasal penghinaan terhadap kepala pemerintahan karena kepala negara mereka ratu. Benar, pasal penghinaan terhadap ratu itu ada. Di Indonesia ini presiden kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Kalau masih ada pasal penghinaan terhadap kepala negara, jelas itu tidak paham, itu ahistoris ya. Jadi yang mendesak besok pasal terhadap penghinaan jangankan kepada presiden, terhadap bupati, terhadap wali kota tidak perlu ada, apalagi terhadap Kapolsek begitu kira-kira. Terima kasih, mudah-mudahan yang sedikit mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aher. Saya mencoba membaca ini, Kabinet Merah Putih harapan atau kelanjutan. Harapan. Kepinginnya lebih baik kan begitu. Tapi kalau saya lihat gelas gitu Pak Aher ya, gelas ini isinya bau gitu ya, dituang separuh, baunya kan masih ada. Tuang lagi air putih, bau juga itu isinya. Selesaikan dulu. Banyak bom waktu yang terjadi selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Selesaikan. Banyak hutang Jokowi yang belum tuntas. Kita tidak pernah sadar bahwa mulai 98 kita sudah pernah kena perang asipetris. Untuk dikuasai Republik ini tidak perlu dengan kekuatan militer terlebih dahulu. Militer dipersiapkan. Dulu zaman Pak Gatot Nurmantio berapa pucuk senjata masuk, sampai terakhir di Bandung nggak ada ujungnya. Gitu. Nah, sekarang tenaga kerja berapa jumlah yang sebenarnya kita juga tidak tahu. Ini harus jelas semuanya dulu gitu. Nah, mengenai hal itu saya berharap kepada pemerintahan Pak Prabowo tuntaskan hutang-hutang zaman Pak Jokowi 10 tahun ini. Contoh mulai dari ideologi ya. Masalah Kepres 17, Impres 02, Kepres 04 tentang PKI. Ini tidak main-main ini, urusan negara ini. Urusan bangsa. Tidak ada TNI, rakyat, kiai yang melakukan pembunuhan terlebih dahulu. Ini jangan menggampangkan begitu. Kok orang PKI mendapat santunan? Berarti PKI itu korban.
Jokowi menimbulkan bom waktu yang pada saatnya akan meledak. Itu 6 orang jenderal keluarganya lihat kok bapaknya suaminya ditembakin kok. Yang nembak siapa? Jokowi tidak pernah belajar tentang sejarah. Aku Pancasila. Tapi Jokowi tidak melakukan keadilan di Republik ini. Ada kasus KM50, ada kasus 800 orang lebih pemilu. Apa orang capek 800? Ini ada Bu Dokter nih. Ya Bu ya. Bisa meninggal 800 Bu? Oh. Iya. Ada kejuruan begitu ya? Itu angin yang salah, angin yang bawa. Kok angin? Tidak bisa seperti itu. Gitu. Nah, masalah PSN, strategi nasional, saya pengen lihat kajian apa yang dibuat di IKN tentang strategi nasional IKN. Ada ibu kota negara di paling depan. Mana geopolitik, geostrategi dan mana geomiliternya. Terus masalah PSN, PIK dan BSD untuk rakyat. Rakyat yang mana? Kita pemilik negeri ini. Jangan dibolak-balik begitu. Jadi banyak hal yang masih tertinggal selama pemerintahan Jokowi belum terselesaikan. Yang terakhir tentang Fufu Fafa. Ada Pak Roy ini saya lihat tadi. Ya Pak Roy, terima kasih. 99,9 Pak Roy ya. Orangnya jelas. Loh, ini kan ibarat kalau Presiden dan Wapres kalau gitu. Presiden itu adalah suami, Wapres itu adalah istri. Nah kalau istri mencaci suami, pantas atau tidak, kan gitu. Mana bisa dalam satu keluarga itu akan menjadi hebat, maju dan sebagainya? Tidak ada. Jangan memanipulasi. Harusnya sekarang yang laporan dari kawan-kawan seperjuangan ini ditindaklanjuti secara proses hukum. Jangan ditinggalkan. Jadi rakyat juga jelas siapa yang salah, siapa yang benar. Kan begitu. Hukum tegakkan. Nah, sampai sekarang belum ada. Harapan saya sebelum Pak Bowo nanti melangkah 100 hari pertama, tolong yang tertinggal yang masih bau-bau ini tolong diselesaikan dengan baik. Sehingga apa janji Pak Bowo untuk rakyat jempolan. Benar adanya. Tapi kalau nanti 100 hari Pak Bowo paradok katanya Pak Bowo begitu ya, bingung juga saya nanti gitu. Saya berharap Pak Bowo ini menjadi seorang prajurit, seorang negarawan. Negeri ini ke depan sangat tergantung kepada kebijakan Presiden Prabowo. Assalamualaikum. Ya, makasih Mas Hersu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal, jadi saya perlu klarifikasi ke Pak Said Didu. Ya, jadi kita masih terus bersuara untuk mengajak masyarakat, termasuk Pak Prabowo terlibat mendukung agar Jokowi itu ditangkap dan diadili. Ya masih Pak itu. Dan kita, saya ingat dengan Bang Revi juga di Hotel Sabang sehari setelah pengumuman MK, dan juga dengan Mbak Rahmah ya, ada Pak Antoni juga, kita tidak pernah mendukung Prabowo gitu. Ya kita tidak juga melipir, kita konsisten bahwa Prabowo pun menang Pilpres dengan proses pemilu yang sangat curang. Ya, jadi karena itu harus jelas. Kita tidak bicara tentang bahwa kita sekarang dukung Prabowo, tidak. Tapi karena dia sudah ada di presiden kita, apa yang optimal yang bisa dia lakukan, itulah yang kita usulkan. Kalau memang tidak bisa, kami dari petisi 100 mengajak, karena ini dijamin juga oleh konstitusi, mengajak seluruh rakyat untuk dua-duanya itu diturunkan. Ya, dengan apa? Dengan revolusi. Ini harus supaya dipahami, itulah posisi kita. Yang kedua, sebetulnya ada sekitar 48 peraturan PP, Kepres dan sebagainya yang dikeluarkan oleh Jokowi menjelang lengser. Ini ditambah tadi yang disebut oleh Bang Refli ada 5. Ini saya kira sesuatu yang perlu segera dibatalkan ya. PP apalagi Kepres oleh siapa? Oleh Prabowo, karena ini banyak hal-hal yang strategis
yang antara lain untuk melanggengkan yang namanya rezim oligarki nepotis warisan dari Joko Widodo Mulyono. Karena itu, dan ini sebenarnya dilarang oleh undang-undang, ini tidak demokratis. Ini sudah menggunakan kekuasaan otoriter oleh Jokowi, maka 40-an peraturan dan kepres itu harus segera dibatalkan oleh Prabowo. Kalau memang benar ini dia adalah presiden pilihan rakyat dan sesuai dengan Sabta Marga yang kata itu ada 7 sumpah sebagai tentara, tunjukkanlah itu. Nah, yang terakhir, saya kira kita perlu untuk melanjutkan bagaimana menteri-menteri ya yang sudah sangat banyak bukti-bukti korupsinya itu segera ditangkap dan diadili, dan Prabowo itu berani memecat. Jadi kita tidak perlu menunggu 100 hari. Kita bilang menunggu 100 hari kabinet, tidak. Misalnya tadi Pak Antoni sudah menyinggung tentang kartu prakerja, tapi yang lebih parah sebetulnya adalah penggunaan dana sawit. Dan temuan ini sudah dipegang oleh Jaksa Agung menjadi siap untuk menjadi sprindik. Lalu Airlangga diancam untuk mundur dari Menteri Perekonomian. Dan dia mundur, kenapa mundur? Karena takut ini sprindik dibongkar. Ya, jadi banyak hal-hal sebetulnya yang Pak Prabowo itu bisa lakukan segera tanpa menunggu proses lama, proses hukum. Ya, itu yang kita harapkan Pak Prabowo buktikan. Beliau itu adalah presiden yang memang ingin menjalankan negara Indonesia ini sesuai dengan amanat konstitusi dan harapan rakyat dan juga demokrasi yang katanya ini menjadi rujukan kita hidup berbangsa dan bernegara. Kalau tidak, ya mungkin judul ini apa, rezim Prabowo ini adalah kelanjutan dari rezim Jokowi, oligarki nepotis, itu akhirnya akan bisa terwujud. Tapi kita tidak mengharapkan itu, ini hanya judul. Dan kalau sampai tetap berlanjut, maka saya mengajak kita semua untuk ikut bersama-sama menggalang yang namanya people power untuk kedua pemimpin itu, ya. Prabowo dan Gibran Fufu Fafa segera dilengsarkan dari pimpinan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin membelakangi lensa. Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya, Mas Hersu. Mohon maaf karena memang tadi pagi saya ada acara jadi terlambat. Kata yang pertama yang harus dilakukan adalah kita buka-bukaan. Ya. Jadi, nah buka-bukaan, jadi saya buka baju dulu supaya kita menunjukkan buka-bukaan. Nah, ini baru buka-bukaan. Ya. Fufu Fafa. Fufu Fafa. Nah, jadi tadi sudah banyak yang menyebut soal Pak Jokowi. Ya, itu betul. Ya, tapi saya akan menegaskan dua hal yang lain yang penting, yang juga sama pentingnya maksud saya, supaya kita strategis. Yang pertama adalah memang Fufu Fafa ini. Ya, itu clear banget. Jadi memang harus, saya setuju lagunya Mas Refli Harun tadi, ya, memang harus dimakzulkan. Jadi harus dimakzulkan. Nyanyi lagi, Mas. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufu Fafa maksulin saja. Nah, gitu. Iya. Dan sebenarnya yang bersangkutan dengan kroninya itu sebenarnya sudah ada ketakutan. Jadi kita nggak boleh mundur, kita harus maju. Ketakutannya apa? Kita beri hormat kepada Dr. Tifa ini, ya, sahabat saya yang kita tektok terus. Kita berdua dari dulu ngantemin soal ijazahnya si Fufu Fafa ini, ya, ijazah bapaknya juga. Tapi kenapa? Dan dia sudah takut sebenarnya. Kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, dia sudah ngakuin bahwa ijazah dia tidak benar. Maka di foto resmi yang ada, tolong perhatikan, dia hanya berani nulis Gibran Rakabuming, tidak ada gelarnya sama sekali. Padahal sebelumnya dia masih tulis Gibran Rakabuming BSc. Tapi mungkin waktu konsultasi dan padahal di fotonya Pak Prabowo masih lengkap gelarnya, Jenderal Purnawirawan TNI
Haji Prabowo Subianto. BSC itu apa singkatannya? Bak jelas sekolahnya. Iya, bak jelas sekolahnya itu. Ya, karena BSC. Karena apa? Karena dia kan ngakunya dulu 2 tahun SMA. Jadi ini penting nih bahan. 2 tahun sekolah di Santo Thomas di Solo, SMA. Santo Yosef di Solo. Kemudian 2 tahun, ayahnya kan masih wali kota, masih powerful. Kenapa nggak diselesaikan? Dia langsung pindah ke Singapura. Dan dia meneruskan sekolah di Singapura itu 3 tahun. Jadi kalau total sekolahnya berapa tahun tuh SMA-nya? Itu harusnya kita curigai. Itu sudah salah satu syarat bahwa dia belum tentu, saya bilang, belum tentu lulus SMA. Tapi kemudian dia tiba-tiba masuk ke university yang cukup hebat, namanya University of Bradford. Ternyata MIDS di Singapura itu sudah tidak lagi kerjasama dengan Bradford. Oke. Kemudian dia seolah-olah lari ke Australia, ke UTS, University Technology of Sydney. Setahun dia di sana. Dan konon itu ada di websitenya Pemkot Surakarta loh, S2 di UTS. Padahal dia setahun di sana itu cuma matrikulasi. Matrikulasi harusnya beberapa bulan, itu setahun. Jadi nggak lulus juga. Jadi ini kalau ada pemakzulan, Bang Refli dan kawan-kawan semua, ini clear soal pendidikan itu sebenarnya clear. Dia menyatakan tidak benar pada sebenarnya. Dan dia sekarang mulai takut itu, ngakuin itu. Kalau dia berani, dia tulis insinyur dan dokter Andes tadi Pak Taufik, ya. Tapi kan dia kan nggak berani. Jadi ini sebenarnya poin bagi kita. Jangan khawatir, maju terus. Sebenarnya sudah ada ini poin. Yang kedua soal Fufufafa ini, clear banget ini sebenarnya. Dan terakhir kan teman-teman juga sudah dengar kan, bahkan BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, itu menurut konfirmasi bocor Alus Tempo, itu sudah meyakinkan bahwa memang itu benar. Saya juga lagi janjian nih sama Pak Hinsa Siburian untuk ketemu. Tapi ya agak mundur-mundur beliau gitu loh. Tapi nggak apa-apa, saya hormati. Karena saya ingin ketemu dan kita bicarakan hal ini. Dan adiknya pun mengakui. Jadi sebenarnya kita, Pak Saididu, nggak pernah gentar. Cuman cara kita, kalau semuanya langsung kita serang, berat Pak. Satu demi satu dulu, diprotolin dulu. Ya, yang diprotolin Fufufafa dulu. Ini harus. Karena ini adalah benar-benar tadi kata Pak Taufik itu ya, kalau suami istri tadi ya. Nah ini bahaya. Ini bahaya bagi Prabowo. Ya, itu harus kemudian dimaksulkan terlebih dahulu. Dan kalau semalam saya ketemu dengan Prof MK, siapa ketua MK? Bukan MKK, Pak Prof Jimli. Nah semalam saya ngobrol dengan Prof Jimli, Profesor Fufufafa, dalam sebuah resepsi. Beliau ngakuin, Mas, saya awalnya nggak percaya, tapi setelah Anda bilang saya percaya. Itu kata-kata Prof Jimli. Ya sekarang baru ngakuin betul Prof Jimli. Tapi saya bilang gara-gara Bapak ini dia jadi wakil presiden terpilih. Senyum beliau. Ya gitu. Tapi artinya saya hormati pengakuan Prof Jimli. Ya. Tapi artinya apa? Artinya ini memang ada poin. Dan poinnya bukan dia yang 10 tahun yang lalu itu yang kemudian dipermasalahkan. Enggak. Tapi kelakuan dia dan oknumnya dia yang mengubah data, menghapus data itu, itulah kejahatan yang barusan dilakukan. Setelah dia terpilih menjadi wapres terpilih, dia menghapus 2100 postingan itu kejahatan. Kejahatan yang kedua, dia hapus juga nama dia. Kalau kita bayar GoPay dan lain sebagainya kemarin itu OVO, dia ganti menjadi Slamet, Slumun Slamet, ya. Tapi nggak selamat nantinya ya, gitu. Karena itu kejahatan lagi. Dia memalsukan data. Itu pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022. Clear. Jadi itu bahan-bahan untuk pemakzulan. Yang kedua, selain tadi, jadi kalau hitungan dengan Jokowi itu yang ketiga. Yang kedua, ini mohon dukungan aja. Yang satu bisa meruntuhkan negara kita, membuat kita bangkrut adalah IKN. Ibu kota negara. Saya kasih poin saja buat teman-teman nanti akan melakukan dan kita akan melakukan nanti Bang Marwan. IKN itu secara hukum tidak sah sebenarnya. Sederhana banget. Pada saat ketok palu IKN, tahu nggak Bapak dan Ibu, anggota DPR yang menyetujui yang hadir secara fisik berapa orang? Hanya 77 anggota DPR yang hadir dari 575. Hanya 13%.
Yang lain katanya hadir secara online, Pak. Kita harus minta terhadap Komisi Informasi Pusat absen dari anggota DPR itu secara online. Kalau memang online bener, ada nggak foto anggota dewannya? Kalau itu hanya online on saja, berarti yang hidupin hanya asprinya atau TA-nya, itu tidak sah. Ya, anggota yang hadir itu harus hadir secara fisik atau dia tampak wajahnya ketika ada. Dan yang saya tahu pada saat tanggal 18 Januari waktu itu pengesahan itu, yang lain on itu hanya on saja, hanya nampak profil picture-nya saja. Kalau hanya nampak profil picture-nya saja, berarti Undang-Undang IKN itu hanya disahkan oleh 13% anggota DPR. Dari situ sebenarnya sudah sah itu untuk kemudian kita gugat. Jadi Bapak dan Ibu, 3 hal poin penting itu saja yang bisa kita lakukan. Yang pertama, setuju untuk terus adili. Kalau ini adik Fufafa, ayahnya Fufafa, ya. Bapaknya Fufafa itu dulu. Yang kedua, maksulkan Fufafa. Yang ketiga, udahlah IKN itu nanti jadikan kayak Disneyland saja, ya. Gitu. Jadi kalau mau wisata. Kalau itu diteruskan, saya khawatir Prof. Antoni, keuangan kita bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Saya tidak percaya hanya habis 478 triliun. Enggak. Akan lebih 478 triliun itu satu ASN pindah ke sana, belum anaknya, belum istrinya, belum keluarganya. Itu akan bisa 10 kalinya dan itu Indonesia akan runtuh. Dan kita nggak sayang siapa presiden, tapi kita sayang Republik Indonesia. Selamatkan Indonesia dengan jalankan 3 langkah itu. Sekian, terima kasih. Dari saya ikuti, kan biasa online langsung ini kan kita ikuti, Pak. Jadi kelihatannya rakyat sudah apakah meninggalkan kita atau menganggap kita sudah tidak ada gunanya. Itu yang perlu kita pikirkan. Karena tidak menarik lagi. Biasanya kalau kayak gini sampai 5.000 yang nonton, sampai ini jauh sekali. Padahal yang bicara tokoh-tokoh semua dan tokoh-tokoh level tinggi. FTA. Nah, perlu kita evaluasi apa yang terjadi di dalam ruangan ini dan apa yang terjadi di luar. Itu menurut saya evaluasi kita bersama. Kalau ini berlanjut cara begini, maka mungkin juga tadi saya sudah mulai kok seakan-akan tuntutan kepada Jokowi sudah hilang. Gak ada lagi bersuara itu. Menurut saya rusaknya Prabowo itu karena Jokowi. Tapi kenapa sudah nggak ada yang berani menyalahkan Jokowi? Dari pembicara tadi? Enggak lah. Kecuali nanti mungkin nih. Kan begini, kita biasanya kalau pembicara yang paling kita takuti itu yang pertama keluar. Oke? Saya bilang 3 kelompok oposisi di Indonesia itu 1 Habib Rizik, 2 kami, tambah kali FTA, terus tambah siapa lagi? Itu Petit 100 dan enak. Itu semua pendukung Prabowo. Ya. Dan semua anti Jokowi. Mereka beroposisi seakan-akan beroposisi dan tidak ada di antara 3 kelompok ini beroposisi ke Prabowo. Tidak ada. Dia hanya beroposisi pada saat Prabowo menyatu dengan Jokowi. Iya kan, Pak? Nah, kenapa kita sekarang berupaya menyatukan Prabowo dengan Fufufafa? Kenapa kita sekarang berupaya menghilangkan kesalahan Jokowi demi Prabowo? Saya punya hipotesa, negara tidak akan pernah selamat selama Prabowo tidak lepas dari Jokowi. Itu hipotesa pribadi saya, Pak. Kalau Bapak sudah tidak mau bergerak itu, maka jangan harap Prabowo bisa menyelesaikan negeri. Itu, mohon maaf kalau suara saya tinggi karena saya melihat kok menghilang itu. Nah, jadi agenda kita, mungkin cuma saya dulu kali ya, adalah bagaimana menyingkirkan virus-virus Jokowi di diri Prabowo. Itu agenda kita. Ya. Selama Bapak mau maklumi itu, lupakan semua perjuangan ini. Negeri ini akan rusak. Itu, Pak. Jadi menurut saya, fokuskan dulu lah. 100 ini ke depan, 100 hari ke depan, atau 1 hari ke depan, bersihkan
apa namanya, detoksifikasi Prabowo. Ya Dokter Tiba ya. Detoksifikasi Prabowo dari Jokowi. Itu menurut saya agenda yang paling, mohon maaf, mungkin saya kelihatan emosi karena dari pagi saya tunggu itu. Nggak keluar. Nggak ada yang keluar satu pun. Kita dibawa mutar-mutar